Kita insyaallah akan membahas salah satu bagian bab yang dibawakan oleh muallif atau penulis dari kitab Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu, yaitu Fadilatul Ustaz Yazid bin Jawas radhiyallahu taala. Silakan kalian yang membawa bukunya bisa membuka halaman 28. Adab ke-6, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah. Baiklah, kita 28. Kita akan bacakan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh muallif dalam kitab ini. Kalian perhatikan adab ke-6. Saya akan dengan pertemuan rutin yang dibimbing langsung oleh Al-Ustaz Mahfud. Ketika saya membayangkan, ketika kalau membukanya dari Al-Ustaz Imam, kalau membukanya baru saya membayangkan. Ketika saya membayangkan, maka mungkin pembahasannya tidak urut, tapi tetap kita mengambil pembahasan dari kitab ini. Baik, adab ke-6, adab yang harus dimiliki oleh pelajar penuntut ilmu. Terlebih bagi penuntut ilmu syar'i, kalian harus pahami bahwa ketika para ulama menuliskan kitab-kitab mereka yang berbicara tentang adab, maka hal itu dimaksudkan agar para pelajar ini memiliki adab yang berbeda dengan umumnya kaum muslimin, yang berbeda dengan orang-orang awam. Artinya apa? Ketika orang muslim atau kaum muslimin pada umumnya diperintahkan untuk memiliki adab yang baik, maka para pelajar harus lebih baik adabnya, harus lebih baik adabnya. Nah, kita baca adab ke-6, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ini merupakan sarana yang paling besar dalam memperoleh ilmu, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan Allah memberikan ilmu kepada kalian. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Di sini Allah mengatakan apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Maka perhatikan, ini syarat utama sebenarnya seorang muslim bisa meraih ilmu yang bermanfaat tentunya. Ya, ilmu yang bermanfaat itu bukan hanya sekedar pengetahuan yang bisa dipahami, bukan sekedar materi-materi yang bisa dihafal, melainkan lebih
bahkan tidak ragu-ragu untuk membicarakan guru di belakang guru tersebut, menjelek-jelekkan misalkan, maka ini bukan ilmu yang bermanfaat. Ya, bukan ilmu yang bermanfaat. Juga firman-Nya perhatikan surat Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan furqan pada diri kalian. Dan niscaya Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian, ya, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan mengampuni atau memberikan ampunan untuk kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang sangat besar. Di sini Allah katakan, "Inna taqullaha yaj'al lakum furqana." Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan furqan kepada kalian. Furqan ini apa? Furqan itu artinya ya. Siapa yang tahu gelar yang dimiliki oleh Umar bin Khattab? Kalau Abu Bakar gelarnya apa? As-Siddiq. Kalau Umar Al-Faruq. Apa artinya? Yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, demikianlah ilmu yang dimiliki seseorang itu juga memiliki sifat furqan, membedakan antara yang hak dan yang batil. Sehingga ketika ilmu telah kita miliki dan ilmu mengajarkan kita membedakan antara yang hak dan yang batil, maka tentu kita berusaha untuk mengamalkan yang hak dan kita meninggalkan yang batil, ini kemaksiatan. Perhatikan keterangan yang disampaikan oleh wali. Maksud al-furqan pada ayat di atas adalah petunjuk yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikannya ilmu. Dengannya dia dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Karena itulah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh aku mengetahui bahwa seorang lupa terhadap ilmu yang pernah diketahuinya dengan sebab dosa yang dilakukannya. Nah, maka anak sekalian, perhatikan yang namanya dosa itu bisa menghalangi seseorang dari ilmu. Saya teruskan dasarnya ya. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Ad-Da'wah bahwa seseorang tidak mendapatkan ilmu disebabkan dosa dan maksiat yang dilakukannya. Seseorang terhalang dari ilmu yang bermanfaat disebabkan banyak melakukan dosa dan maksiat. Nah, seseorang terhalang dari ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu itu bukan hanya pengetahuan yang dipahami dan juga materi yang bisa didapat, tapi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan sehingga menjauhkan pelakunya dari dosa dan maksiat. Perhatikan, seorang muslim dan muslimah harus menjauhi dosa-dosa besar, apalagi dia seorang penuntut ilmu. Oleh sebab itu kita harus menjauhi dosa dan maksiat. Dosa yang paling besar adalah syirik, durhaka kepada kedua orang tua, melakukan bid'ah, kemudian menjauhkan dosa-dosa besar lainnya seperti makan harta orang lain, hutang yang tidak dibayar, muamalah riba dan berbagai macamnya, minum khamr, narkoba, merokok, mencukur jenggot, makan dan minum dari usaha yang haram, isbal termasuk dosa. Ya, isbal termasuk dosa. Kalian menggunakan pakaian celana kaum sarung jangan sampai melebihi mata kaki. Ya, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya,
Berbuat zalim dengan lisan dan tangannya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimuna man al-muslimu man al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah yang kaum muslimin lainnya selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Makanya yang lisan yang kalian miliki ini harus dijaga dengan baik. Jangan sampai menyakiti satu sama lain. Ya, dan jangan kalian terbawa oleh perkembangan yang ada di luar, di mana remaja-remaja di luar mereka sampai seakan-akan punya apa? Memiliki sikap yang banyak disepakati. Apa? Kalau nggak kami masuk. Dan lalu kemudian membuli, iseng, kemudian pokoknya itu seperti itulah hal-hal yang kocak yang seru itu. Bukan seperti itu. Itu bukan sifatnya orang pelajar sejati. Tidak. Pelajar sejati mereka menyadari bahwa yang paling pertama yang harus ada pada diri mereka adalah memuji lisan kata, diam, hanya mendengar dan hanya memperhatikan. Sehingga lisan itu dijaga. Semakin banyak ngomong seseorang itu semakin mudah tergelincir, semakin banyak tergelincir, semakin banyak terjatuh kepada kesalahan. Lebih baik kalian memperbanyak apa? Memperbanyak senyum. Tabassum kami wajhi akhika sadaqah. Senyum kepada saudaramu merupakan sedekah. Daripada kalian harus banyak berinteraksi dengan lisan kalian. Nggak masalah kalau seandainya bicaranya itu yang benar, bercanda yang sederhana, tidak sampai marah, mengejek, tidak sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang bisa menyakiti temannya. Apalagi kalau misalkan dalam satu kelas itu ada satu anak, satu atau dua anak yang disepakati dia harus menjadi korban begini. Nggak boleh hal ini terjadi di sekolah kita. Ya, bahkan jangan ragu-ragu kalau misalkan ada siswa yang seperti itu segera melapor kepada guru, pada wali kelas, atau mendatangi kantor untuk mengadukan apa yang dihadapi. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Mungkin bisa menyelesaikan bacaan dari kitab ini. Ada dua ayat yang disiapkan. Silahkan tapi untuk SD ya. Untuk SD. Baik. Pertanyaan pertama. Bagaimana cara seorang pelajar dapat menjauhkan diri dari dosa dan maksiat? Bagaimana caranya supaya seseorang bisa menjauhkan diri dari dosa dan maksiat SD? Nah, kita belajar. Iya, caranya bisa. Jadi bisa. Dalam setiap ucapan dan
Masya Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Arti wattaqullah apa? Dan bertakwalah kepada Allah. Ini namanya paham. Jadi bukan hanya hafal, tapi berusaha. Dan bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah artinya niscaya Allah akan mengajarimu